Topik kita kali ini adalah letak suatu bidang terhadap bidang lain. Nah, jika ada dua bidang, persamaannya masing-masing seperti ini, lalu kedua bidang ini saling berpotongan. Jika kedua bidang ini berpotongan dan sudut potongnya kita katakan sudut theta, maka berlaku cos theta seperti ini. Lalu dari berpotongan dua bidang yang berpotongan itu secara umum ada 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu saling tegak lurus. Kemudian yang kedua, kemungkinan kedua itu adalah saling sejajar. Kemudian yang ketiga itu berimpit. Nah, sekarang kita kaji untuk yang pertama, bagaimana kalau bidangnya tegak lurus. Nah, jika tegak lurus, maka cos sudut antara kedua bidang itu, yaitu cos theta, itu menjadi sama dengan 0. Tahu bisa dituliskan persamaannya, yaitu perkalian dari koefisien-koefisien variabel x, y, z-nya. Jika kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 0. Nah, jikalau sejajar, maka A1 per A2 itu sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Lalu jika berimpit, ini beda tipis dengan sejajar. A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Bedanya dengan sejajar, berimpit, ini juga sebanding dengan D1 per D2. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, tentukan persamaan bidang melalui titik asal yang sejajar dengan bidang AX dikurang 2Y tambah 7Z tambah 12 sama dengan 0. Jadi di sini dikatakan bidangnya itu melalui titik asal. Lalu persamaan bidang ini maka bisa kita tuliskan A1-nya 4, A2-nya -2. Maksudnya B1-nya habis AB, B1-nya -2, dan C1 kita dari soal ini adalah 7. Nah, karena dikatakan dia melalui titik asal, maka kita misalkan persamaan bidang yang melalui titik asal itu adalah AX tambah BY tambah CZ sama dengan 0. Lalu di sini di soalnya dikatakan bahwa bidangnya sejajar. Maka karena sejajar, kita menggunakan konsep sejajar. Jadi kedua bidang itu adalah saling sejajar. Jadi kita gunakan konsep sejajarnya, yaitu ini tadi persamaan. Maka bisa kita tulis A per A1 sama dengan B per B1
sama dengan C per C1. Selanjutnya kita substitusi nilai-nilai dari si A1, B1, dan C1-nya. Sehingga ini menjadi A per A1 kita tadi adalah 4. Sama dengan B per B1 kita dari soal adalah -2. Dan C1 kita dari soalnya adalah 7. Nah, dari persamaan ini, pertama kita ambil yang depan dan belakang. Artinya tujuannya di sini kita membuatkan A dan B-nya ke dalam bentuk C. Sehingga kalau kita ambil yang dua ini, depan dan belakang, A per 4 sama dengan C per 7. Maka dari sini kita peroleh nilai si A-nya adalah, kita kalikan saja dengan bentuk menyilang, maka menjadi 4C per 7. Selanjutnya B juga kita modifikasi ke dalam bentuk C. Jadi kita ambil persamaan ini dan yang terakhir ini yaitu si C. Sehingga bisa kita tulis bahwa B per -2 itu sama dengan C per 7. Maka bisa kita peroleh bahwa nilai si B, kita kalikan aja -2-nya ke C, sehingga menjadi -2C per 7. Nah, semua nilai-nilai si A dan si B yang sudah kita peroleh ini, kita substitusilah ke persamaan yang kita misalkan tadi, yaitu ini. Nah, persamaan yang kita misalkan itu adalah AX tambah BY tambah CZ sama dengan 0. Nah, nilai si A-nya kita substitusi ini, yaitu 4C per 7, sehingga menjadi 4C per 7X ditambah nilai si B-nya, yaitu minus, ini tadi, -2 per 7. -2C per 7. Lalu kita tambahkan dengan CZ. Inilah yang hasilnya sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita menghilangkan pecahan ini dan nilai C-nya. Maka masing-masing kita kalikan dengan kebalikan dari C per 7. Maka dia menjadi 7 per C. Nah, kalau kita kalikan yang pertama kemari, sehingga ini menjadi 7 per C, kita kalikan dengan 4 per 7C X. Lalu positif kali negatif, ini menjadi negatif. Kemudian ini kita kalikan lagi, maka 7 per C kali 2C per 7. Y ditambah, yang terakhir ini kita kalikan, 7 per C dikali CZ. Inilah yang hasilnya sama dengan 0. Lalu kita habiskan yang bisa dihabiskan. Sepakkan, tunjangkan, ini habis. Sepakkan, tunjangkan, 7 dengan 7, tumbuhkan, tamparkan, habis. Maka tinggal hasilnya menjadi
4X dikurang 2Y tambah 7Z. Inilah yang hasilnya sama dengan 0. Jadi bentuk persamaannya itu adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua ini. Dari contoh kedua ini, maka min 1, 2, minus 5 ini, inilah yang kita katakan dengan X1, Y1, dan Z1-nya. Lalu, dari sini dikatakan bahwa persamaan bidang yang melalui titik itu kita misalkan, yaitu kita misalkan persamaan bidang yang melalui titik ini tadi, min 1, 2, minus 5, itu kita misalkan adalah V. Nah, jadi persamaan V-nya itu bisa kita tulis menjadi P itu A kali X dikurang X1 ditambah B kali Y dikurang Y1 ditambah C kali Z dikurang Z1. Inilah yang hasilnya sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai-nilai dari X1, Y1, dan Z1-nya. Sehingga persamaan ini bisa kita tulis menjadi AX. X1 kita tadi adalah min 1, maka min kali min jadi positif. Kemudian B kali Y kurang. Nah, Y1 kita adalah 2. Dan Z1 kita adalah minus 5. Maka dia menjadi tambah 5. Inilah yang hasilnya sama dengan 0. Dikatakan bahwa katanya dia tegak lurus. Tegak lurus dengan bidang-bidang yang ini tadi. Sehingga dari sini, untuk dari bidang yang pertama ini, bisa kita tuliskan menjadi koefisien-koefisiennya kita kalikan dengan A, B, dan C. Sehingga untuk persamaan pertama ini dia menjadi, untuk yang persamaan pertama ini tadi, kalau tegak lurus tadi ini persamaannya yaitu A1 kali A2 dan seterusnya. Maka kita terapkan konsep itu ke bidang yang pertama ini, sehingga dia menjadi 2A ini 2A, lalu karena ini negatif maka kurang B, lalu tambah C kali koefisien Z, berarti menjadi tambah C sama dengan 0. Begitu juga untuk bidang yang kedua.
kita kalikan koefisiennya sehingga dia menjadi A tambah B kurang min 2 kali C menjadi min 2C sama dengan 0. Selanjutnya, kalau kedua persamaan ini kita jumlahkan, maka B-nya habis. Sehingga kita dapatkan 3A C dikurang 2C menjadi min C sama dengan 0. Nah, kalau kita pindahkan C-nya ke ruas kanan, maka kita peroleh 3A sama dengan C, maka A sama dengan C per 3. Nah, kita anggaplah ini jadi persamaan yang selanjutnya. Sehingga ini tadi kita katakan persamaan 1, yang ini persamaan 2. Sehingga A-nya ini jadi persamaan 3. Selanjutnya, kita substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Maka kita peroleh A tambah B dikurang 2C. Ini tadi persamaan 2-nya. Ini sama dengan 0. Kita substitusikan nilai A-nya menjadi C per 3. Sehingga menjadi, ini kita substitusikan C per 3 tambah B dikurang 2C sama dengan 0. Selanjutnya, kita pindahkan semua ruas C, semua variabel C ke ruas kanan, maka negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Nih, kita samakan penyebutnya, sehingga kita peroleh bahwa B sama dengan ini ke per 3, samakan penyebut, maka ini menjadi 6C. 2C-nya menjadi 6C dikurang C. Sama dengan 5C per 3. Nah, semua nilai-nilai si A dan si B yang sudah dalam bentuk C ini, kita substitusilah ke persamaan yang kita misalkan tadi. Nah, di mana persamaan yang kita misalkan tadi ini, setelah kita substitusi nilai X1, Y1, dan Z1-nya, jadi ini persamaan ini. Jadi kalau kita tuliskan itu, persamaannya tadi adalah A kali X tambah 1 A kali X tambah 1. Kemudian kita tambahkan dengan 5, yaitu B kali Y kurang 2, lalu tambah C, Z tambah 5. Inilah yang sama dengan 0. Nah, sekarang kita substitusi nilai si A dan si B-nya. Sehingga persamaannya yang A kita tadi adalah C per 3. Nih. Dan B kita 5 per 3C. Maka persamaan ini menjadi C per 3 kali X tambah 1. B-nya adalah 5 per 3C kali Y kurang 2 tambah C kali Z tambah 5. Inilah yang sama dengan 0.
Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan variabel C dan menjadikannya menjadi pecahan biasa itu menjadi bilangan bulat. Maka semua persamaan ini kita kalikan dengan kebalikannya C ini menjadi 1/C, kebalikan 3 menjadi 1/3. Maka dia menjadi 3/C. Kita kalikan semuanya dengan 3/C. Tujuannya adalah untuk menghilangkan C-nya dan pecahan biasanya menjadi bilangan bulat. Pertama kita kalikan kemari, sehingga kalau kita tulis menjadi 3/C dikali C/3. Kita kalikan dengan X tambah 1. Selanjutnya kita kalikan kemari lagi, 3/C kali 5/3C kali Y kurang 2 tambah, selanjutnya kita kalikan kemari, maka 3/C kali C buka kurung Z tambah 5. Nah, kalau kita kalikan dengan 0, hasilnya juga 0. Selanjutnya ini kita habiskan. Sepakkan, tunjangkan, tumbuhkan, tamparkan. Habis, sehingga tinggal X tambah 1 tambah. Ini juga bisa kita habiskan. C dengan C ini 3 dengan 3, maka tambah 5 kali Y kurang 2. Dan yang terakhir C-nya ini juga habis, maka ini tambah 3 kali Z tambah 5 sama dengan 0. Nah, dari sini kita kalikan ini ke dalam, maka 5 kali Y jadi 5Y, 5 kali min 2 jadi 10, 3 kali Z jadi 3Z, kemudian 3 kali 5 jadi 15 sama dengan 0. Kemudian kita satukan konstantanya, sehingga bisa kita tulis menjadi X tambah 5Y tambah 3Z. Lalu ini kalau kita satukan semua, tambah 6 sama dengan 0. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.